Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, tanda-tanda kiamat kubro yang kedua adalah Al-Malhamah Kubro dan penaklukan Konstantinopel atau Istanbul. Al-Malhamah Kubro dan penaklukan Konstantinopel akan dipimpin oleh Al-Mahdi sebagaimana tercantum dalam hadis-hadis sahih. Pada masa kekhalifahan Al-Mahdi itulah Isa turun dan pada zamannya pula Dajjal keluar, sehingga menebarkan kerusakan di muka bumi. Keduanya akan bekerja sama mencari Dajjal dan akhirnya akan dibunuh oleh Isa di pintu Lut di Palestina. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga Romawi menguasai Amak atau Baik, pasukan dari Madinah yang terdiri dari orang-orang pilihan di muka bumi waktu itu keluar menghadapinya. Ketika mereka, kaum muslimin, sampai di Syam, Dajjal pun keluar. Pada waktu mereka bersiap untuk perang dan merapikan barisan, tibalah waktu sholat dan Isa bin Maryam turun dan mengimami mereka. Jika musuh Allah Dajjal melihat dirinya, ia mencair seperti mencairnya garam di lautan. Kalau dibiarkan, pasti ia akan mencair sampai binasa. Tetapi Allah berkehendak membunuhnya dengan tangan Isa bin Maryam, sehingga darahnya diperlihatkan di hadapan mereka dalam pertarungannya. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga warisan tidak dibagikan dan ghanimah tidak disenangi. Kemudian Rasulullah menunjukkan tangannya seraya berkata, di sana. Beliau menunjuk ke arah Syam. Beliau bersabda, musuh akan berkumpul untuk memerangi kaum muslimin, dan kaum muslimin juga berkumpul untuk memerangi mereka. Saya bertanya, apakah yang Anda maksud adalah Romawi? Beliau menjawab, ya, dan akan terjadi perlawanan dahsyat dalam peperangan kalian. Kaum muslimin akan berjuang mati-matian dan kembali dengan membawa kemenangan. Mereka berperang sampai malam menghalangi mereka. Kedua belah pihak berdamai, keduanya tidak ada yang menang. Lalu kesepakatan selesai dan kaum muslimin kembali berperang mati-matian, tidak akan kembali kecuali membawa kemenangan. Mereka berperang sampai malam menghalangi mereka. Kedua belah pihak berdamai lagi. Keduanya tidak ada yang menang. Lalu kesepakatan selesai dan kaum muslimin kembali berperang mati-matian. Tidak akan kembali kecuali membawa kemenangan. Maka mereka berperang sampai sore. Dan akhirnya kedua belah pihak berdamai dan keduanya tidak ada yang menang. Lalu kesepakatan selesai. Pada hari keempat, kaum muslimin yang tersisa menyongsong musuh. Allah menimpakan kedinginan kepada mereka dan terjadilah pertempuran mati-matian. Beliau bersabda, belum pernah melihat pertempuran seperti itu. Hingga burung yang terbang melintas di atas mereka tidak akan melewati mereka kecuali tersungkur mati. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan telak dalam melawan bangsa Romawi dan menaklukkan Konstantinopel. Benteng kaum muslimin ketika itu adalah Damaskus, yang juga sebagai markas pasukan Islam untuk Malhamah Kubro. Mereka adalah pasukan terbaik di muka bumi saat itu. Allah menolong mereka dengan pertolongan yang kuat dalam mengalahkan bangsa Romawi. Abu Darda meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, benteng kaum muslimin pada hari Malhamah
adalah di Hutoh sampai ke bagian kota yang disebut Damaskus, salah satu kota terbaik di Syam. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah telah menjelaskan bahwa rentang waktu antara Malhamah Kubro dan penaklukan Konstantinopel adalah 6 tahun, sedangkan Dajjal akan muncul pada tahun ke-7. Abdullah bin Bushr meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, rentang antara Malhamah Kubro dan penaklukan kota-kota Konstantinopel adalah 6 tahun, dan Al-Masih Dajjal akan muncul pada tahun ke-7. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat sejarah Konstantinopel, memang telah ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dan kemudian Konstantinopel atau yang sekarang bernama Istanbul ini pada waktu itu telah menjadi benteng kekuatan Turki Utsmani selama kurang lebih 400 tahun. Namun, jika kita melihat sejarah Islam di Andalusia atau Spanyol yang dulu dikuasai oleh umat Islam selama kurang lebih 800 tahun, bisa kembali dikuasai oleh orang-orang Nasrani yang membuat kiprah dan eksistensi kaum muslimin tidak pernah kembali lagi sampai saat ini. Maka bisa saja kota Konstantinopel atau Istanbul pada suatu hari memang akan jatuh kembali ke tangan orang Romawi, sebagaimana yang telah diterangkan dalam video ini. Wallahu a'lam bishawab.